Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Al-Quran surah Al-Mursalat. Terakhir surat Al-Insan ya, selesai. Ya betul Bu. Baik, kita mulai sama-sama baca ayatnya dulu ya. Surat Al-Mursalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Baik, sampai 15 dulu ya. Wal mursalati urfa. Kita lihat terjemahannya.
wal mursalati urfa, demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Ini satu terjemahan. Al-mursalat itu diterjemahkan dengan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi surat Al-Mursalat ini diawali dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan sejumlah makhluknya, di mana yang disebut pertama adalah Al-Mursalat, lalu Al-Asifat, lalu An-Nashirat, lalu Al-Fariqat, kemudian Al-Mulqiyat. Nah, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah sebut untuk menyampaikan sumpahnya. Demi Al-Mursalat, demi Al-Asifat, demi An-Nashirat, demi Al-Fariqat, demi Al-Mulqiyat, begitu ya. Jadi sampai dengan ayat ke-6 itu adalah pernyataan sumpahnya siapa? Allah. Apa tujuannya? Yang mau disampaikan oleh Allah dengan mengawali pernyataan firman-Nya dengan 6 sumpah tadi, mau menyampaikan apa yang difirmankannya di ayat ke-7-nya. Innama tu'aduna lawaqi'. Nah, itu nanti, bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan pada kalian itu pasti akan terjadi. Nah, apa yang dijanjikan itu adalah hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisaban amal. Itu yang mau disampaikan oleh Allah, itu pesan utamanya ya. Ya, kita kembali ke ayat yang pertama. Jadi makhluk yang pertama disebut oleh Allah dalam sumpahnya ini tadi, yang pertama apa? Al-Mursalat, yang dalam terjemahan Kemenak tadi terjemahannya apa? Malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Ya. Bisa saja diartikan maknanya yang lain. Nah, seperti ada yang memaknai Al-Mursalati urfan itu adalah ar-riyahut thayyibatu wal urf al-mutatabi'ah. Jadi yang dimaksud Al-Mursalati urfa itu dalam makna lainnya adalah angin yang bertiup dengan berturut-turut. Gitu. Jadi angin yang bertiup dengan apa ya? Bukan, yang kencang mana nanti yang kedua. Jadi yang biasa saja, yang tenang. Itu Al-Mursalati urfa itu. Angin yang bertiup dengan tenang, yang beriringan itu datangnya ya, yang dirasakan membuat adem suasana gitu,
Kalau di kebun semilir angin itu, meniup angin sepoi-sepoi begitu, ya, bikin ngantuk kan? Kalau lagi ngaji yang bikin ngantuk bukan angin, suara ustadznya yang terdengar sayup-sayup, nah tuh ya, iya. Sayup-sayup terdengarnya, aduh, jadi ngantuk ngajinya. Nah ini yang pertama, al-mursalat itu jadi ada yang mengartikan angin yang bertiup tenang atau sepoi-sepoi gitu ya, yang nyaman lah pokoknya, al-mursalat itu. Apakah angin itu makhluk Allah? Iya. Jadi angin itu makhluk di antara makhluk ciptaan Allah. Maka Allah bersumpah dengan angin. Kenapa? Karena di antara makhluk ciptaannya yang menunjukkan kebesarannya Allah adalah angin. Kenapa? Dia bisa berubah. Karena hakikatnya angin ini tidak memiliki bentuk. Seperti apa bentuknya angin? Ya. Seperti apa warnanya angin? Hah? Merah kah? Iya. Kalau dikerok masuk angin itu kok merah ya? Nah, apakah warna angin itu merah? Ya tidak, dia nggak punya warna. Ya, kalau dikerok merah itu bukan warna angin. Ya. Jadi hakikatnya angin itu ya wallahu alam. Bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, ya tidak ada yang tahu. Gitu. Terus yang kita lihat apa dong? Hah? Yang kita rasakan itu apanya? Dampaknya. Kalau anginnya tenang, sepoi-sepoi, bikin ngantuk, ya, gitu, bikin tenang. Nah gitu, itu dampaknya. Gitu. Itu angin tuh. Itu. Malah ada angin yang tidak ada wujudnya, tidak ada suaranya, tiba-tiba ada baunya. Wah, itu sih angin dari manusia ya. Itu mah angin orang masuk angin itu. Nah, al-mursalat ini yang makanya kenapa Allah bersumpah dengan angin? Sebab angin ini menunjukkan tanda kebesaran Allah, karena tidak ada yang menciptakan dan mengatur hembusan angin kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur, bukan badan meteorologi dan geofisika yang mengaturnya dan mengendalikannya. Ya, BMKB hanya mampu melacak sehingga memperkirakan gitu berapa kecepatan angin saat ini, kan begitu. Nah, tapi siapa yang bisa mendeteksi di mana akan terjadi angin badai, akan terjadi angin yang tenang? Nggak ada yang nggak bisa. Nah, siapa yang menentukan itu? Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Dan dengan adanya angin ini, maka ya segala bau yang tidak enak menjadi hilang, kan, terbuang dengan angin. Kalau nggak ada angin, di situ aja tuh baunya berarti. Ya, nih angin al-mursalat ya. Nah, jadi jangan dikira dengan menyebut angin itu hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Kita anggap angin itu biasa karena kita nggak pernah merenungkan itu. Ya, karena kita merasakannya sebagai fenomena hari-hari yang kita rasakan, tidak menganggap itu sebagai tanda kebesaran Allah.
Ya kita biasa-biasa saja merasakan angin, padahal itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa menciptakan angin kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur ya berhembusnya angin kecuali hanya Allah. Ya, begitu. Nah, terus yang menjadikan masuk angin itu siapa dong? Ya Allah yang menghendaki gitu. Ya penyebabnya ya bisa macam-macam. Ya. Ya, bisa jadi penyebabnya karena keadaan badan kita yang tidak baik. Ya. Itu kan nggak mesti kena kipas terus masuk angin. Tergantung keadaan badan kitanya. Dan badan kita itu kadang juga dipengaruhi oleh pikiran. Kalau lagi nggak mood, kalau lagi nggak semangat, lagi banyak pikiran, itu gampang masuk angin. Karena kurang tidur, gampang masuk angin ya. Itu. Kalau nggak banyak pikiran, nggak jadi masalah tuh. Orang gila nggak pakai baju, tidurnya malam-malam di emperan toko nggak masuk angin. Ya, iya. Jadi orang yang banyak masalah itu orang yang banyak pikiran. Gitu. Iya. Jadi kalau pengen hidupnya bahagia, jangan banyak pikiran. Bukan jadi orang gila. Memang gak banyak pikiran, tapi ya jangan jadi orang gila mah ya. Itu. Iya, tapi ya seperti itu ya. Sifatnya orang gila itu karena tidak memikirkan apapun sehingga nggak jadi masalah dalam hidupnya. Makan dari sampah nggak masuk nggak sakit perut tuh. Padahal dari tempat sampah yang dia ambil. Tidur di mana saja kadang nggak pakai baju juga tidak masuk angin. Nah, dan ada satu lagi sifatnya orang gila. Ibu tahu apa? Sifat orang gila itu senang mengumpulkan barang-barang yang tidak ada gunanya. Iya. Pernah lihat orang gila? Nemu apa saja diambil, dikumpulkan ya. Kadang ditempelkan di badannya ya. Banyak banget. Itu. Padahal nggak ada gunanya. Jadi kalau ada orang senang ngoleksi barang-barang yang tidak ada gunanya, itu berarti ya itu tidak sadar dia menyerupai dikumpulkan gitu sebanyak-banyaknya, padahal mah nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Seneng aja ngoleksi itu. Nah, hanya orang gila yang melakukan perbuatan seperti itu ya. Kalau yang waras mah hanya mengumpulkan yang dibutuhkan gitu. Aduh. Baik, lanjut ya. Yang kedua, pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan apa? Fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Dan malaikat yang terbang dengan kencang. Kalau di terjemahan ini mah, atau bisa juga maknanya kalau tadi sebahagian pengertian al-mursalat itu adalah angin yang bertiup dengan tenang, maka al-asifat adalah ar-riyahus syadidul hubub, angin yang bertiup kencang sehingga bisa memadaratkan. Walaupun tadi angin itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tetapi angin ketika bertiup kencang itu dampaknya
luar biasa. Dampaknya luar biasa. Bukan hanya manusia, bangunan bisa dirobohkan. Itu pohon-pohon besar bisa tercabut dari akarnya itu karena sebab angin. Nah, di kita paling banter, yang paling kenceng itu angin apa? Puting beliung tuh, yang bikin atap-atap rumah pada terbang itu. Nah, yang lebih hebat dari itu, seperti yang sering terjadi di wilayah Amerika, itu namanya apa? Tornado. Wah, makanya orang-orang di sana mereka punya bunker-bunker di mana ketika itu angin datang mereka akan masuk ke dalam. Kenapa? Akan disapu bersih semuanya. Rumahnya nggak ada yang tersisa itu. Ketika datang tornado. Siapa yang mengendalikan itu? Allah. Ya, Allah. Dan ketika itu datang tidak ada yang bisa menghadapinya. Tentara mana yang bisa mengendalikan tornado itu? Coba. Pasukan mana yang bisa menghadapinya? Ada nggak? Nggak ada. Umat-umat terdahulu saja, kaum Ad, kaum Samud, yang postur tubuhnya tinggi-tinggi, besar-besar, musnah oleh angin itu. Hanya dikirim angin saja oleh Allah kan? Itu berhari-hari, sepekan angin nggak berhenti, habis mereka bergelimpangan itu. Mana? Tidak ada kekuatan apa-apa manusia itu, hanya Allah mengirim angin saja. Begitu. Nah, makanya Allah bersumpah yang kedua dengan angin yang bertiup kencang ini, bahwa itulah kekuasaan Allah. Ya, kalau tidak mau mengakui Allah itu berkuasa, coba perhatikan. Itu siapa yang bisa menghadapi itu? Tidak ada. Jangankan tornado, di kita aja puting beliung nggak ada yang sanggup menghadapinya. Apa pawang angin bisa menghadapi angin? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sekedar masuk angin saja kita udah repot. Ya. Bisa bolak-balik ke WC kan? Gara-gara masuk angin jadi mencret-mencret gitu. Repot. Itu baru gitu, hanya sedikit dampaknya saja. Apalagi kalau Allah kirimkan angin seperti yang memusnahkan kaum-kaum sebelumnya itu. Na'udzubillah. Terus yang ketiga, lanjut lagi, sumpah Allah berikutnya apa? Wan nasyirati nasyra, dan malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Atau makna lainnya, an-nasyirat ini, kalau ini juga adalah ada hubungannya dengan angin, an-nasyirat itu adalah angin yang menyebarkan hujan. Jadi angin yang meniup awan yang mengandung air sehingga turunlah hujan. Kan begitu teorinya? Hujan itu ya. Air hujan itu di mana ditampungnya? Di mana? Di awan. Dari mana asalnya? Menguap dari laut mungkin kan? Terus kena angin, makanya sebelum hujan biasanya akan berhembus angin, dan angin itulah yang disebut rahmat, yang membawa kabar gembira. Kenapa? Orang tahu akan hujan itu, dan setelah itu akan turun hujan. Itulah an-nasyirat, ya, an-nasyirat. Ya alhamdulillah, itu sampai hari ini masih terus hujan turun ya. Ya, itu rahmat dari Allah. Ya, kita syukuri saja. Tidak usah banyak mengeluh ya.
Itu walaupun rumahnya bocor, ya, ya alhamdulillah masih bisa menikmati air hujan. Karena ketika air hujan ditahan oleh Allah, waduh, menderita kita, ya, menderita kita. Nah, ini an-nasyirat. Kemudian yang berikutnya, sumpah Allah berikutnya apa? Fal fariqati farqa, malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Atau nah, makna lainnya adalah al malaikatu tulqi bil wahyi alal anbiya'i litazkiri bih. Al mulkiyat itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi untuk memberi peringatan kepada manusia. Itulah al-mulqiyat, ya. Jadi al-mulqiyat adalah malaikat yang menyampaikan wahyu khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi untuk menyampaikan wahyu kepada seorang di antara hambanya itu hanya semata-mata berdasarkan pilihan dari Allah. Jadi orang yang menerima wahyu hanyalah orang yang dipilih oleh Allah. Kita tidak bisa meminta dan mengajukan diri untuk menjadi nabi. Itu semata-mata itu karunia dan pilihan dari Allah. Dan hari ini sudah tidak akan ada lagi yang menjadi nabi karena sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tidak ada sekolahnya. Itu untuk bisa sampai pada jenjang nabi begitu. Enggak ada. Nabi itu hanya pilihan Allah. Nah, inilah yang menyampaikan wahyunya melalui malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Lanjut lagi, itu al-mulkiyati zikran atau al-mulkiyati zikran uzran au nuzra, dan malaikat yang menyampaikan wahyu uzran au nuzra itu artinya adalah apa? Oh, yang tadi mah al-fariqat, ya, yang membedakan mah. Kalau al-mulkiyat itu yang tadi, yang barusan ini. Nah, malaikat yang menyampaikan wahyu. Kalau yang ini nih, yang membedakan antara yang baik dan yang buruk itu al-fariqat, ya. Al-fariqati farqa. Nah, sebentar, ini maknanya apa kalau al-fariqat? Ada yang menafsirkan al-fariqat itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau al-fariqat itu yang membedakan antara hak dan batil, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya penjelasan bagi manusia yang membedakan antara hak dan batil, mana yang benar, mana yang tidak benar, gitu, mana yang baik, mana yang tidak baik, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Itulah al-fariqat, ya, al-fariqat, ayat-ayat yang membedakan. Kapan Al-Qur'an itu bisa berfungsi membedakan yang hak dan yang batil bagi manusia? Kapan? Apakah bisa Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara hak dan batil ketika mushaf Qur'annya hanya disimpan saja di atas lemari?
Bisa begitu? Nggak bisa. Bukan bendanya yang membedakan itu. Ya, ini benar atau salah, ambil Quran gitu. Ya. Bukan bendanya yang membedakan mana hak mana batil itu, tapi isinya. Berarti Al-Quran akan berfungsi sebagai pembeda antara hak dan batil apabila dibaca, apabila dipelajari. Karena buat kita yang bahasanya berbeda dengan bahasa Quran, semata-mata membacanya belum paham. Ibu sering baca surah Al-Muluk kalau sebelum mulai pengajian. Paham enggak isinya tentang apa? Ya. Baca surat Yasin sampai keriting bukunya. Apa isinya itu Yasin? Baca Al-Waqiah, apa isinya? Kenapa? Karena itu bukan semata-mata bacaan yang bagus digunakan untuk wirid. Ya, karena tujuannya bukan supaya kita dapat keutamaannya saja. Gitu, karena itu bukan jimat. Tapi ada pesan-pesan dari pencipta alam ini pada surat-surat yang dibaca itu. Ada petunjuk di situ. Ya. Berarti pelajari isinya apa. Yo. Baca terjemahannya tuh. Inilah yang masih belum banyak yang melakukannya. Betul? Penyebab utama manusia walaupun banyak ngaku muslim, tetapi banyak yang menyimpang dari ajaran Islamnya adalah karena tidak paham isi Qur'annya. Ya bagaimana mau paham Qur'annya nggak pernah dibaca? Walaupun di HP-nya ada aplikasi Qur'an kan nggak pernah dibuka. Ya. Kecuali kalau pas ada pengajian saja gitu. Ya. Yang sering dibuka apa? WhatsApp, Facebook, TikTok. Nah itulah yang sering dibuka Maya. Al-Qur'annya jarang dibuka. Itu boro-boro dipelajari, dibaca saja nggak pernah. Itu bahkan, nah Bu, faktanya banyak yang hafal isi Quran 30 juz, tapi juga belum paham isinya, maknanya ya banyak. Nah makanya inilah PR kita. Ayo, kalau ingin hidup kita ini lebih baik lagi ke depan, kalau ingin bangsa kita ini Allah berikan keberkahan, ayo kembali ke Al-Quran. Ayo, itu pelajari Qurannya, cintai Al-Quran ini. Mumpung masih ada, masih bisa dibaca huruf-hurufnya. Itu jangan sampai nanti ketika mushaf itu kita mau baca ternyata tulisannya udah nggak ada. Bagaimana kita membacanya? Ayo, mumpung matanya masih awas, lihat alif belum tertukar dengan huruf yang lain. Itu iya, karena udah remeng-remeng kan. Itu pakai kacamata tetap aja begitu, gak ngaruh itu. Nah, lo mumpung masih jelas itu, lihat huruf-huruf Qur'annya tuh, ayolah itu. Jangan malas untuk membacanya. Kan sekarang mah nggak harus bawa-bawa bukunya,
Ada di HP semua. Apa susahnya menyempatkan waktu 5 menit baca Quran? Kan bisa. Ya. Terus baca terjemahannya. Kan ada. Teknologinya sudah mendukung. Alatnya sudah mendukung. Tinggal kitanya mau apa enggak. Mau apa enggak. Insyaallah yuk kita niatkan ya. Ya alhamdulillah sih kalau kita mah sudah belajar kan. Sudah sampai juz 30 malah. Belum ya. 1 surat lagi. Ini juz 29. Ya Rabb. Juz 29. Ayo. Itu. Di sisa umur kita yang mungkin hanya beberapa tahun lagi, ada yang masih punya garansi puluhan tahun lagi hidupnya. Sepertinya sih tidak ya. Yang usianya sudah 50, sudah 60 hari ini kan mungkin tinggal hitungan tahun ya. Tapi kok perasaan kayaknya kita masih lama ya. Gitu. Bahkan ketika ada pengumuman dari masjid tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hati kita tuh kayaknya mikir, kah saya mah masih lama deh. Gitu. Padahal yang meninggal itu tetangganya tuh. Kan berarti belum jauh malaikat mautnya ya. Ya Allah. Tinggal ngetuk sebelah gitu. Aduh ya Allah. Ya Allah. Kalau ditengok begitu ditanya, ibu udah siap belum? Ya Allah, gimana tuh? Ayo dong kita manfaatkan sisa umur kita. Kan yang hanya bisa kita manfaatkan sisa umur dong. Yang udah lewat mah tidak perlu dibahas, nggak ada gunanya. Sudah lewat, tidak akan pernah kembali. Ayo sisa umur kita nih, kita pengennya husnul khatimah toh? Ayo kalau begitu, supaya tahu mana yang benar mana yang salah, ya kita harus baca Qur'annya. Nggak akan bisa, karena hanya itulah yang Allah turunkan supaya manusia dapat petunjuk itu ya. Nah tuh itu dia. Terus lanjutkan lagi. Apa yang mau Allah sampaikan? Nah fal mulkiyat. Nah kalau al mulkiyat tadi al malaikat yang menyampaikan wahyu baru ya. Fal mulkiyati zikran, dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu, uzran au nuzra, baik untuk menolak alasan atau memberi peringatan. Paham gak maksudnya? Allah itu menurunkan wahyunya melalui malaikat kepada nabinya. Satu, untuk menolak alasan manusia. Kedua, untuk memberi peringatan pada yang menentang. Jadi orang-orang yang mengingkari kebenaran Quran, mengingkari kebenaran ajarannya, nah itu juga dijawab dengan Quran. Termasuk manusia-manusia yang menyampaikan alasan. Ya kan banyak manusia yang tidak mau menjalankan kewajiban agama itu banyak alasan toh. Kenapa enggak sholat? Sibuk, saya mah kerja. Bagaimana mau sholat? Dari sebelum saya sudah bangun, sudah harus berangkat. Alasan mencari rezeki sampai ninggalin sholat. Memangnya yang ngasih dia rezeki siapa? Coba. Pada orang-orang yang beralasan karena kerja cari rezeki terus meninggalkan sholat itu, tanya sama mereka. Memang yang ngasih rezeki selama ini dari mulai dia lahir dari perut ibunya sampai sekarang, itu yang ngasih rezeki dia itu siapa? Kalau bukan Allah. Kapan mau berterima kasihnya sama Allah dong?
Cuma minta sholat 5 waktu aja kok susah banget. Ya, nggak ada malunya apa sama Allah. Untung aja Allah nggak ngusir itu. Ya, lah kalau diusir dari bumi ini, mau kemana kita? Ayo dong, ya, jangan malas. Ya Allah kan nggak suka sebetulnya dengan orang-orang yang tidak pandai bersyukur kan, gitu. Itu beralasan karena sibuk, beralasan karena sakit, beralasan karena fakir. Yang kaya beralasan karena kayaknya sibuk. Saya mah baru aja mau sholat udah ditelepon harus rapat. Sok banget. Itu ya. Jadi yang kaya begitu karena kayanya beralasan. Yang miskin karena miskinnya jadi alasan. Saya mah nggak punya bajunya buat sholat. Tuh, karena miskinnya. Udah gitu juga kerjanya kan kotor-kotoran atuh. Memang harus kerja keras, saya mau orang miskin. Susah sholat juga. Nah, nanti Allah akan berhujjah di akhirat itu. Orang yang beralasan karena kayanya, Allah akan berhujjah dengan Nabi Sulaiman yang diceritakan kisahnya di Quran. Hambaku Sulaiman itu kaya, paling kaya di dunia, tapi dia tetap taat kok. Itu. Ya, yang paling miskin juga Allah kasih alasannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa tuh miskin, nggak punya tempat tinggal, pindah-pindah. Itu. Nabi Isa miskin tetap aja taat pada Allah. Yang beralasan karena sakit Nabi Ayub nanti itu. Nabi Ayub juga dikasih sakit tetap aja beribadah, taat pada Allah. Nah itu semua kan kisahnya ada di Quran. Nah itu maksudnya untuk menolak berbagai macam alasan seandainya nanti manusia itu beralasan di hadapan Allah, ya. Dan yang kedua, memberi peringatan kepada yang menolak, mendustakan, yang ingkar, tidak percaya dengan Quran. Ya. Baru nanti di akhirat mas semuanya akan tampak. Gitu. Ya Allah. Terus, nah ini yang mau disampaikan nih. Semua yang disampaikan dari ayat 1 sampai 6 tadi adalah makhluk-makhluk Allah yang semuanya itu kita akui semuanya menunjukkan kebesaran Allah, ya. Sampai yang terakhir tentang malaikat yang menyampaikan wahyu itu. Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu adalah pasti terjadi. Nah ini yang mau disampaikan tuh, ya. Mau seperti apapun dibantah, didustakan, diingkari, tapi apapun yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi. Apa? Hari kebangkitan, hari pembalasan, hisaban amal, hari di mana kita akan bertemu dengan Allah nanti. Pasti itu akan terjadi, ya. Mau sehebat apapun kita menentang itu hari ini, misalnya mau sampai sesumbar juga di hadapan Allah, silahkan tantangin Allah gitu, nggak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun kalau Allah mau bisa saja disambar petir terus mati dia, seperti Bani Israel dulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak akan ada yang seperti itu. Disayang oleh Allah umatnya Nabi mah. Mau seperti apapun kelakuannya, sampai nantangin Allah juga. Kan ada tuh yang di akun medsosnya tuh nantangin Allah itu. Tapi dibiarkan saja dia hidup. Tuh. Kenapa? Allah masih sayang. Dibiarkan. Siapa tahu besok lusa tobat gitu. Siapa tahu besok lusa dia mau kembali lagi.
Oh, ya. Nah, ini apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi. Itu. Maka lebih beruntung mereka yang percaya. Ya, yang percaya. Fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang itu dihapuskan. Ya Allah, kapan ini? Kapan? Hari kiamat. Apa maksudnya dihapuskan itu? Zahaba nuruha, yaitu akan hilang cahayanya. Matahari akan dihilangkan cahayanya, bulan akan dihilangkan cahayanya, bintang-bintang akan hilang cahayanya. Tidak ada lagi yang menghiasi langit-langit itu. Malam hari yang tampak menjadi indah dengan tampaknya bintang-bintang itu nanti tidak akan bisa kita melihat itu lagi. Ya. Ketika matahari digulung, bulan pun demikian dihilangkan cahayanya, dan itu akan terjadi nanti di hari kiamat. Terus apa lagi lanjutannya? Wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit dibelah, langit yang bagaikan atap bagi bumi, yang begitu kokoh, tidak ada retak sedikit pun. Hari ini nanti langit itu akan terbelah, bahkan meleleh. Di ayat lain digambarkan sehingga para malaikat yang hari ini mereka itu tinggal di langit-langit itu, langit pertama, kedua sampai ketujuh, nanti malaikat akan turun semuanya karena langitnya terbelah. Hari ini tidak, ya, masih kokoh langit bumi kita ini. Wa idzal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, jadi bukan meletus dan mengeluarkan lava, ya, atau menyemburkan apa? Bedus gembel, bukan. Tapi nanti di hari kiamat itu gunung yang fungsinya sebagai pasak bumi, pasak itu artinya paku, berarti kalau paku kita tancapkan di papan supaya papan kayu itu bisa nempel dengan kuat, maka bagian yang menancap jauh lebih panjang dan dalam daripada yang tampak di luar, kan? Begitu juga gunung yang kita lihat menjulang tinggi sampai didaki oleh para pendaki, itu tidak lebih dalam dan panjang dari yang menancap ke dasar bumi. Dan nanti di hari akhir saat kiamat, gunung-gunung semuanya akan dicabut dari akarnya, lalu di atas dibenturkan satu dengan lainnya dan berhamburan menjadi debu. Sepertinya tidak masuk akal, tidak ilmiah, tapi itu informasi Quran. Silahkan tidak percaya juga tidak apa-apa, karena Allah tidak pernah memaksa. Hanya yang beriman, yang percaya bahwa itu pasti terjadi, itu pasti terjadi. Maka jangan menunggu kejadian itu. Cukuplah itu menjadi peringatan itu supaya kita ayo kembali, ya. Allah menunggu setiap malam tuh. Mana hambaku tuh yang katanya lagi banyak masalah, kok nggak bangun sujud minta pertolongan gitu. Padahal setiap malam
di sepertiga akhir malam itu Allah turun ke langit dunia menunggu hambanya. Ayo kita kembali pada Allah ya. Semakin dekat lagi dengan Allah. Jadikan Quran panduan hidup kita. Yuk. Ya, mumpung masih dikasih hidup gitu. Ya, entah sampai kapan. Seandainya malaikat maut mau berbaik hati juga misalnya, Bu. Ya, malaikat maut baik hati ngasih tahu sama ibu. Ibu nanti mau dijemput sehari lagi. Dikasih waktu sehari ya. Coba kalaupun betul misalnya tuh malaikat maut ngasih waktu sehari, mau ngapain? Tinggal sehari besok nih umur kita. Mungkin dari pagi ibu udah gak keluar rumah, pakai mukena aja tuh mungkin ya. Pegang tasbih aja zikir begitu seharian. Keliling minta maaf sama tetangga sama teman-temannya ya. Yang masih ada harta keliling itu mau disedekahkan, dibagi-bagi. Pertanyaannya, cukup gak waktunya kira-kira? Cukup gak waktunya? Gak akan cukup. Makanya ayo manfaatkan setiap Allah ngasih kesempatan. Setiap pagi kita masih bisa melihat matahari terbit. Ayo gitu, gunakan kesempatan untuk kita tobat, balik kepada Allah ya, pelajari Qur'annya ya. Dan ini yang kita wariskan sama anak-anak kita ke depan ya. Warisan ilmu itu adalah warisan paling berharga tuh. Terus apa lagi? Wa idzar rusulu uqitat, apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, li ayyi yaumin ujilat, niscaya dikatakan kepada mereka sampai hari apakah ditangguhkannya mengazab orang-orang kafir itu. Jadi ar-rusul yang dimaksud adalah huddidalaha waktun muayyanun tahduru fihi, yaitu para utusan Allah yang telah ditetapkan waktunya kapan mereka akan hadir bersaksi di hadapan Allah untuk umatnya, yaitu nanti di hari kiamat itu ya, di hari kiamat. Dan bahkan tadi katanya dikatakan ya kepada mereka, sampai kapankah ditangguhkannya apa? Ditangguhkannya apa? Siksaan itu. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tetapkan. Mana? Kapan? Lanjut ayatnya apa? Liyaumil fasl. Nih, sampai hari ini ditangguhkannya azab itu. Artinya sampai hari keputusan, sampai hari di mana Allah akan memberi keputusan semuanya. Artinya begini, jika hari ini banyak manusia yang berdosa kepada Allah, banyak manusia yang kufur tidak percaya kepada Allah, yang kufur tidak percaya dengan Al-Quran, kufur tidak percaya nanti ada akhirat, ada hari kebangkitan, sehingga tidak mau taat pada Allah, tidak mau taat pada Rasulnya, tidak mau taat mengikuti kitab sucinya. Apakah mereka terus diazab? Tidak. Ya. Apakah ada yang disambar petir gara-gara gak sholat? Tidak. Sampai kapan? Mereka yang tampaknya melanggar tapi kok dibiarkan saja. Sampai kapan mereka akan diberi tangguh itu? Nih, liyaumil fasl. Sampai hari ketika Allah akan memberi keputusan. Kapan? Di akhirat nanti. Jadi kalaupun sampai meninggal dunia misalnya, ada orang yang belum nggak kena hukuman oleh Allah pada seumur hidup nggak pernah sholat, nanti pasti akan merasakannya.
Gitu. Ya. Sekarang mah di dunia belum dipisah oleh Allah, masih bercampur antara yang rajin sholat dengan yang nggak pernah sholat, masih bisa duduk bareng. Ya, masih bisa makan bareng. Bahkan antara yang beriman dengan yang kafir masih tetap diberi kesempatan di dunia ini. Tapi nanti Allah akan pisah semuanya. Tempatnya akan berbeda. Itu teman-temannya juga akan berbeda, dipisah oleh Allah nanti. Nggak bisa ngumpul lagi nanti, ya. Itu makanya cari teman yang baik dari sekarang ya, Bu. Gitu. Carilah teman-teman yang memang ahli sholat gitu. Kalaupun ada teman ibu yang gak suka sholat, diingatkan. Kalau memang pengen selamat matuh temennya ya. Jangan malah justru kita yang nanti terpengaruh. Ayo ya, semuanya sekarang mah tidak ada bedanya. Itu tidak ada bedanya. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailun yauma izin lil mukazibin. Itulah hari di mana kecelakaanlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Baru mereka sadar, baru mereka menyesal. Sekarang mah tidak ada penyesalan sama sekali. Meninggalkan sholat berhari-hari, bukan hanya berhari-hari, bahkan bertahun-tahun tidak pernah sholat. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Silahkan. Tapi nanti semua itu akan tampak ya, berbeda saat dibangkitkan. Itu jadi ditangguhkannya segala macam hukuman dari Allah terhadap manusia yang ingkar dan menyimpang dari ajarannya itu adalah hanya sampai hari saat dibangkitkan kembali nanti di akhirat. Di situ mah sudah akan ditegakkan hukuman yang seadil-adilnya. Sebab hakimnya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Itu. Hari ini di dunia banyak hakim yang tidak adil, sehingga memutus perkara membela yang bayar bukan membela yang benar. Kapan dong mereka akan mendapatkan keadilannya? Nanti di akhirat. Tuh. Hari ini banyak orang-orang jahat yang melenggang, bukannya mendekam di penjara. Gitu. Sampai kapan dong mereka bisa tenang? Sampai nanti saat dibangkitkan, mereka tidak akan bisa tenang lagi hidupnya. Dan orang-orang yang beriman di dunia, yang patuh menjalankan perintah Tuhannya, merekalah yang nanti akan merasakan kedamaian, ketentraman, kesenangan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi sekarang gimana dong? Sabar saja. Cuma sebentar kita. Hanya singgah sementara di dunia ini. Sabar itu melaksanakan apa yang diperintahkannya, ya. Paling sebentar lagi kok kita juga kan? Sebentar lagi juga dijemput, menunggu giliran. Tapi nggak usah diminta supaya dipercepat, karena nggak bisa begitu. Ya, udah nggak sabar, saya mah pengen ke sorga. Gitu. Ya kalau udah dijamin mah ya masuk sorga. Gitu. Siapa? Ayolah tobat dulu gitu. Perbanyak ya tobatnya, banyak istighfar. Gitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah ya. Nah, lihat kesimpulannya jadi apa nih dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 ini. Pertama,
menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Terserah manusia percaya atau tidak, ya, meragukan ataupun yakin akan adanya, pasti semua itu akan terjadi. Hari kebangkitan dan hari pembalasan, dan keyakinan pada adanya hari kebangkitan dan pembalasan inilah yang menjadi pendorong paling kuat manusia mau berbuat kebaikan dan taat pada Allah serta mau meninggalkan maksiat. Kalau bukan karena keyakinan pada akhirat, lemah itu, nggak ada semangat mau ibadah itu. Itu memangnya ibu ini kenapa mau saja disuruh nutup aurat padahal gerah, gatel? Kok mau-mau aja itu, padahal rambutnya kan habis dari salon, bayarnya mahal lagi. Untuk apa ditutup-tutupi? Kenapa? Kenapa mau aja begitu? Karena ada keyakinan nanti ada akhirat, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Kalau saya nggak mematuhi itu, akibatnya aduh lebih buruk gitu. Dalam nggak apa-apa, sabar sementara di dunia mah itu. Hanya sebentar kok. Kedua, Allah Ta'ala berhak bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki di antara makhluknya. Namun seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut penciptanya, yaitu Allah. Kalau Allah berhak, Allah mau bersumpah dengan menyebut matahari, menyebut bintang, menyebutlah angin tadi, menyebut malaikat. Itu demi matahari, demi bulan, demi langit, demi apapun. Tapi kalau manusia mau bersumpah, hanya boleh menggunakan nama Allah, demi Allah. Itu. Lalu yang ketiga, gambaran kejadian kiamat seperti hilangnya cahaya bintang, terbelahnya langit, dan dihancurkannya gunung-gunung. Jadi bukan meletus tapi dihancurkan gunung itu. Ya. Lalu buminya kemana? Apakah buminya masih ada? Hah? Kalau gunung-gunungnya hancur, apakah buminya masih ada? Masih ada nggak, Bu? Hah? Ya ada buminya mah. Lah kan di situ tempat orang-orang meninggal dikubur. Dan dari situ nanti akan dibangkitkan toh? Lah iya. Cuma dirubah. Nanti tidak ada lagi gunung. Tidak ada lagi laut. Yang ada hanya daratan sejauh mata memandang. Karena akan dijadikan tempat berkumpul manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup sebelum kiamat. Ya Allah, seberapa luasnya ya. Terus apa lagi? Masih ada? Nomor 4, ancaman yang keras dengan al-wail, yaitu lembah yang ada di Jahannam, di mana Jahannam sendiri memohon pertolongan kepada Allah dari panasnya. Jahannam pun, neraka, berlindung kepada Allah dari panasnya itu. Ya Allah, ya. Ancaman tersebut bagi orang-orang yang mendustakan sesuatu yang wajib dibenarkan, yaitu rukun iman yang 6. Tuh. Jadi buat mereka yang mendustakan rukun iman yang 6, itulah yang diancam oleh Allah dengan al-wail, yang diartikan kecelakaan atau dimaknai satu lembah yang ada di dalam neraka. Tuh, wail itu satu lembah yang ada di dalam neraka. Insyaallah. Nauzubillah. Termasukkan yang diancam dengan wail itu adalah
orang-orang yang suka sholat tapi lalai dari sholatnya, ya sama kan ancamannya. Fawailul lil musallin. Sama kalau tadi di ayat ini fawailul fa yauma idzin lil mukazzibin. Nah, kalau di surat Al-Maun fawailun lil musallin. Sama, berarti diancam juga tuh orang-orang yang sholat tapi lalai. Udah tahu masuk waktu sholat tapi terus saja ditunda-tunda sampai akhir waktunya. Akhirnya kelewat juga masih santai. Ya udah kan besok masih ada lagi. Ya Allah, satu kali meninggalkan sholat itu tidak tergantikan dengan dunia dan seisinya, Bu. Satu kali meninggalkan sholat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Cukup bagi Allah menjadi alasan kita, memanggang kita di dalam neraka. Satu kali meninggalkan sholat itu. Aduh ya Allah. Apakah masih ada? Oh, tinggal cuma 4 ya. Sudah ini catat. Jadi baru sampai 15. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari siang ini. Semoga Allah selalu memberikan taufiknya, kita dijadikan hamba-hambanya yang taat, ya. Dan Allah jaga sisa umur kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, ya, semakin baik ibadahnya. Allah berikan kita kesempatan untuk tobat sehingga kita kembali dalam keadaan bersih dari dosa, ya, insya Allah. Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Doa dulu ya, maaf, doa dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di room saya, ya. Untuk yang bertanya salat rawatib bacaannya gimana, sama saja seperti salat biasa, ya. Mohon maaf, kita cukupkan dulu. Insya Allah kesempatan yang lain kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabb.